Terus sampai akhirnya gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak orang kalau pakai jilbab nggak digituin deh. Saya merasa gitu waktu itu. Shalom saudaraku, di negara kita ini mungkin sudah nggak heran ya kalau pakaian-pakaian dari Arab itu dianggap merupakan pakaian gamis atau pakaian yang identik dengan agama Islam lah ya. Padahal Yahudi dan juga Kristen-Kristen Arab juga nggak sedikit yang menggunakan pakaian-pakaian yang demikian. Karena memang pakaian seperti itu sudah menjadi ciri khas di negara-negara Arab ya. Jadi nggak selalu dianggap sebagai pakaian gamis. Bahkan di Arab sendiri, sekarang pemerintahnya sudah membebaskan para perempuan untuk tidak harus berjilbab. Di beberapa negara seperti India, Prancis, Sri Lanka, Jerman, bahkan sampai Turki, sudah ada undang-undang terkait larangan dengan pakaian jilbab dengan beberapa model tertentu. Nah, kali ini ternyata menyusul sebuah negara di kawasan Asia Tengah yang lagi ramai diberitakan karena mereka juga telah membuat undang-undang melarang penggunaan jilbab. Mari kita lihat seperti apa beritanya. Dilansir dari sindonews.com dengan judul 7 kebijakan Tajikistan yang janggal, negara mayoritas muslim yang larang penggunaan jilbab. Tajikistan belum lama ini telah mengesahkan sejumlah kebijakan baru yang cukup kontroversial, salah satunya terkait larangan penggunaan hijab. Hal ini cukup janggal mengingat penduduk negara tersebut mayoritas memeluk agama Islam. Tajikistan merupakan negara bekas Uni Soviet yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, dengan 96% penduduknya beragama Islam menurut sensus terakhir pada tahun 2020. Wih, ini luar biasa ya, 96% penduduknya beragama Islam, teman-teman. Pada tahun 2020 lalu, tetapi malah melarang penggunaan hijab ya. Ada apa di balik semua ini? Nah, berikut ini beberapa kebijakan Tajikistan yang janggal. Yang pertama, melarang perayaan Tahun Baru. Ya, kebijakan ini sudah diterapkan dari tahun 2015 ya. Alasannya ya masuk akal ya, karena perayaan ini kan dianggap hari libur paling penting di era komunis. Wajar sih ya, karena Tajikistan pernah dijajah oleh Uni Soviet yang merupakan komunis. Secara pribadi sih boleh dirayakan, asalkan secara sederhana saja dan tidak boleh berlebihan. Lalu yang kedua, melarang perayaan Halloween. Ya, ini kita nggak perlu bahas karena sebagai orang Kristen pun saya nggak setuju dengan perayaan Halloween. Yang ketiga, melarang pernikahan secara mewah ya. Memang yang namanya menikah itu nggak perlulah terlalu mewah-mewah ya, mubazir. Yang penting kan nanti setelah kita berumah tangga. Yang keempat, melarang olahraga kekerasan seperti tinju dan sebagainya. Lalu yang kelima, Ketua Komite Urusan Agama Hussein Sokirov mengatakan dalam konferensi pers pada tanggal 5 Februari 2018 bahwa masjid-masjid yang tidak sah telah diubah menjadi kedai teh, penata rambut, pusat kebudayaan, klinik medis, dan taman kanak-kanak, dan lain-lain. Waduh, jadi masjid-masjid di sana yang dianggap tidak sah atau mungkin yang sudah nggak ada jemaahnya kali ya, diubah menjadi kedai-kedai teh, penata rambut, pusat kebudayaan, dan sebagainya ya. Lalu yang keenam, membatasi masyarakat pergi ke masjid. Dan yang ketujuh yang akan kita bahas adalah larangan penggunaan hijab. Nah, ini yang akan kita bahas, teman-teman. Pemerintah Tajikistan mengeluarkan undang-undang yang melarang jilbab, yang terbaru dari serangkaian 35 tindakan terkait agama. Dalam langkah yang digambarkan, pemerintah sebagai melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul dan ekstremisme. Undang-undang tersebut disetujui oleh Majelis Tinggi Parlemen Majelisi Mili pada 20 Juni 2024. Para pelanggar nantinya akan diberikan denda sebesar hampir 700 euro untuk warga negara biasa, 4.694 euro untuk pejabat pemerintah, dan sekitar 5.000 euro jika mereka adalah tokoh agama. Wih, ini warga biasa lebih besar ya dendanya ya dibandingkan yang lain ya. Jadi dari berita ini ada beberapa alasan dari pemerintah terkait larangan berjilbab ini. Yang pertama katanya untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional. Ya saya pikir ini adalah alasan yang bagus ya, karena takutnya budaya nasional atau pakaian nasional Tajikistan nanti malah hilang dan digantikan dengan cara berpakaian dari Arab sana ya. Nah, ini juga sebenarnya merupakan pelajaran bagi pemerintah kita ya.
Apalagi kan kemarin ramai itu beritanya ya di sekolah-sekolah negeri mau diadakan siswa perempuan wajib pakai jilbab. Itu kan namanya udah pemaksaan ya. Padahal Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, pakaian adat, dan sebagainya. Jangan sampai itu semua hilang hanya gara-gara pakaian dari Arab sana. Lalu alasan yang kedua katanya untuk mencegah tahayul dan ekstremisme. Waduh, ini negara mayoritas Islam, tapi ternyata sangat anti ya dengan tahayul dan ekstremisme ya. Alasan yang sangat masuk akal sih ya, karena seringkali tahayul dan ekstremisme datang dari orang-orang yang terlalu mengkultuskan pakaian-pakaian yang seperti ini gitu loh. Bahkan kalau kita lihat pelaku-pelaku ekstremis ya, ekstremis agama seringkali melakukan aksinya dengan pakaian-pakaian seperti ini. Cek aja lah di Google tuh banyak rata-rata yang melakukan aksi ekstremis dengan alasan agama, mereka pakai pakaian-pakaian yang seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin itu akhirnya menjadi alasan pemerintah Tajikistan untuk melarang supaya negara Tajikistan bisa maju dan terlepas dari tahayul dan ekstremisme yang disebabkan oleh orang-orang yang terlalu mengkultuskan pakaian-pakaian gamis seperti ini. Jadi pemerintah Tajikistan sudah membuat aturan ini dan bagi yang melanggar aturan ini akan dikenakan denda ya, luar biasa. Tajikistan meskipun 96% penduduknya beragama Islam, tetapi berani mengambil langkah tegas terhadap penggunaan jilbab atau pakaian-pakaian dari Arab ini ya teman-teman. Ya berbanding terbaliklah dengan di negara ini ya, di negara kita di mana masih banyak yang terlalu mengagung-agungkan bahkan mengkultuskan pakaian dari Arab ini. Bahkan mereka ini menghina orang lain yang tidak mengenakan pakaian seperti ini dan menganggapnya sebagai perempuan yang tidak baik atau bahkan perempuan yang najis ya. Dan yang lebih lucunya lagi, ada seorang perempuan, dia menjadi mualaf hanya karena persoalan pakaian jilbab ini, teman-teman. Kita lihat dulu videonya. Dan awal mulai hidayah itu sebenarnya sesimpel. Pada saat itu saya lagi ke supermarket. Pakai celana pendek yang dimana ya lumrah aja saya lakuin itu sehari-hari, bukan yang kayak nggak pernah dilakuin gitu ya. Saya pakai celana pendek seperti biasa. Terus ada banyak orang-orang yang suka catcalling kan, kalau kita kadang pakai celana pendek tuh suka orang suka catcalling gitu ya. Catcalling tuh yang suka panggil-panggil cewek gitu-gitu. Dan itu tuh banyak dilakukan sama kayak mas-mas di depan supermarket gitu. Saya lagi lewat aja gitu. Gak tahu kenapa hari itu saya ngerasa bahwa aduh nggak nyaman banget digituin gitu. Saya ngerasa kayak gitu. Padahal bukan pertama kali juga digituin sama orang-orang, karena kan itu udah jadi hal yang lumrah ya di sini. Terus sampai akhirnya gak tahu kenapa yang terbesit pertama kali di kepala saya adalah kayaknya pengen pakai jilbab aja deh. Kayak orang kalau pakai jilbab nggak digituin deh. Saya merasa gitu waktu itu. Jadi dia ini mualaf karena berawal di catcalling oleh sekumpulan pemuda ketika dia belanja di supermarket ya. Dari situ dia merasa nggak nyaman dan mencoba untuk memakai jilbab dan merasa kalau pakai jilbab maka dia akan lebih aman. Makanya dia juga memutuskan untuk mualaf, teman-teman. Lucu sekali alasan-alasan seperti ini ya. Sebenarnya sih nggak masalah mau dia lebih nyaman pakai jilbab atau tidak, itu urusan dia. Tapi harusnya yang menjadi masalah di sini adalah para pelaku yang melakukan catcalling dong. Bukan mbaknya yang salah ya, tapi para pelakunya. Karena pikiran mereka nggak baik gitu, makanya melakukan catcalling kepada mbaknya ya. Karena begini teman-teman, dulu juga ketika saya masih remaja ya, saya tinggal di daerah muslim, banyak juga kok perempuan yang berhijab di catcalling oleh teman-teman saya yang muslim. Jadi ini bukan soal pakaiannya sebenarnya. Kalau nggak percaya ya tanya aja kepada para guru-guru ngaji yang sering kasus di pondok pesantren ya, padahal santriwatinya pakai pakaian sari lengkap, jilbab dan sebagainya, tapi malah berkasus. Dan ini masih salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus kepada perempuan berjilbab. Kalau nggak percaya nanti teman-teman searching aja di Google ya, atau searching di YouTube, tulis dengan kata pencarian pelecehan di masjid. Maka hasilnya Anda akan menemukan banyak sekali video-video kasus terhadap perempuan yang berjilbab yang justru dilakukan oleh orang-orang muslim sendiri. Jadi sekali lagi, ini bukan soal pakaian, tapi ini adalah soal pola pikir. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.